Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Anak-anak sudah sholat? Sudah mandi? Terlihat ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Terlihat solih-solihah. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar agama bersama Bunios, dan kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunios. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih dalam pelajaran kedua ya nak ya, yaitu senangnya belajar Quran surat An-Nasr. Nah, kalian kemarin adalah anak-anak yang solih-solihah, anak yang hebat semuanya, sudah menghafalkan Quran surat An-Nasr dengan artinya, sudah menulis Quran surat An-Nasr, dan kalian hebat-hebat semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pesan Quran surat An-Nasr. Nah, kalau kalian sudah menghafalkan surat An-Nasr dengan artinya, sekarang kita mempelajari apa isi dari surat An-Nasr ya. Kita harus tahu apa isinya surat An-Nasr ya. Karena kalau kita sudah menghafalkan, kita sudah membaca, kita juga harus tahu isinya, apa isi dari surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr itu ada jumlah ayatnya, ada 3 ayat. Seperti yang kalian hafalkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, jumlah ayatnya ada 3 ayat. Nah, surat An-Nasr ini diturunkan di Madinah yang disebut dengan Madaniyah. Madaniyah itu apa? Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat An-Nasr diambil dari nama surat An-Nasr diambil dari ayat yang pertama, dari kata idza jaa nasr. Nah, nasr. Nah, apa artinya? Yang kalian hafalkan kemarin kan apabila telah datang pertolongan. Iya, An-Nasr artinya pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah tentunya. Nah, surat An-Nasr di dalam Al-Quran yang jumlah surat di dalam Al-Quran itu ada 114. Nah, di dalam Al-Quran tersebut An-Nasr menempati urutan yang ke-110. Bagian mau akhir sendiri ya. Surat An-Nasr di urutan yang ke-110 ya. Nah, kita pelajari dari ayat per ayat. Mulai dari ayat 1 yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, artinya apa? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa isinya? Apa maksud dari ayat ini? Jadi jika kalian mendapat pertolongan Allah, pasti datang, dan pertolongan Allah itu pasti datang, dan kita akan mendapat kemenangan, keberhasilan. Nah, di dalam ayat ini ada suatu kejadian, ada suatu peristiwa. Dulu ketika Nabi Muhammad, pada masa Nabi Muhammad, jumlah orang kafir dan orang muslim, orang yang beriman, itu jumlahnya lebih banyak orang kafir daripada orang muslim, orang Islam.
Nah, mereka, orang-orang kafir ini, orang yang tidak mau menyembah Allah ini, orang yang menyembah berhala ini, selalu menganiaya Nabi Muhammad, selalu mengejek Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad akan dibunuh oleh mereka. Tetapi Nabi Muhammad meyakinkan kepada orang-orang Islam bahwa mereka akan selalu mendapatkan pertolongan Allah kalau kita memohon kepada Allah. Dan akhirnya datanglah suatu peristiwa yang namanya Perang Badar. Nah, Perang Badar ini dilakukan oleh orang muslim dengan orang kafir. Nah, jumlahnya orang kafir ini lebih banyak daripada orang muslim. Orang kafir ini berjumlah 1000, sedangkan orang muslim hanya 300, sekitar 313 orang. Nah, apa yang terjadi kalau kita pikir ya nak ya, kalau kita pikir orang yang lebih banyak akan menang perang itu, tetapi tidak. Pada saat perang Badar ini dimenangkan oleh orang muslim. Loh, kok bisa Bu? Padahal anggotanya lebih sedikit. Karena Nabi Muhammad terus memohon kepada Allah setiap hari. Akhirnya pada saat perang Badar, Allah menurunkan beberapa malaikat untuk menyerang orang-orang kafir. Tetapi orang-orang kafir tidak melihat bahwa malaikat itu ada pada saat perang, dan akhirnya perang Badar itu dimenangkan oleh orang muslim. Nah, ini gambaran pada saat perang Badar. Nah, pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang muslim yang selalu beribadah kepadanya, yang selalu memohon kepada Allah. Akhirnya datanglah malaikat untuk memberi pertolongan kepada mereka. Akhirnya dimenangkan oleh orang-orang muslim. Itu perang Badar. Dan akhirnya dijelaskan di ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, yang isinya adalah orang-orang kafir tadi, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah itu tadi. Ketika tahu bahwa orang-orang muslim menang dan terbukti bahwa mereka itu adalah benar, akhirnya orang-orang kafir ini masuk berbondong-bondong masuk agama Allah. Agama Allah apa? Agama Islam. Mereka membuktikan bahwa agama mereka adalah benar. Dia mendapatkan pertolongan Allah pada saat perang. Nah, itulah bukti bahwa pertolongan Allah itu pasti datang kalau kalian memohon. Jika kalian ingin sesuatu, kalau kalian ingin terkabul, mohonlah pertolongan kepada Allah, karena yang memberi pertolongan hanya Allah, tidak orang lain. Kita hanya berusaha di dunia ini ya nak ya, kita berusaha belajar ya, belajar berdoa. Nah, pasti pertolongan Allah datang. Kalau kita rajin sholat, kita memohon, kita berdoa, pasti Allah akan mengabulkan permintaan kita. Nah, itu contohnya yang dilakukan orang kafir menyerang orang muslim. Begitu banyak anggotanya saja Allah memberi pertolongan. Kalau kalian meminta sesuatu pasti dikabulkan oleh Allah. Untuk itu jangan lupa setiap hari harus rajin berdoa, rajin sholat, memohon pertolongan kepada Allah. Pasti akan dikabulkan.
Kita lanjut di ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Isinya adalah jika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita harus mengucapkan 3 kalimat dzikir. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan dari Allah, maka Nabi Muhammad dan orang-orang muslim itu mengucapkan 3 kalimat dzikir. Apa itu, Bu? Yang pertama adalah bertasbih. Kan tadi artinya maka bertasbihlah. Nah, tasbih itu berbunyi apa? Tasbih itu bunyinya subhanallah. Itu bertasbih. Kenapa kok mengucapkan subhanallah? Karena kita mendapatkan pertolongan Allah, ya, agar kita jauh dari sikap sombong, maka kita harus mengucapkan subhanallah, yang artinya apa? Maha suci Allah. Jadi subhanallah artinya maha suci Allah. Yang kedua adalah memuji Tuhanmu. Memuji Tuhanmu itu adalah apa bunyinya? Alhamdulillah, disebut dengan kalimat tahmid. Tahmid itu berbunyi alhamdulillah. Kenapa kok kita mengucapkan alhamdulillah? Kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menolong kita, ya. Setiap hari kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa dikasih kesehatan oleh Allah. Itu juga pertolongan Allah. Untuk itu kalian harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Artinya apa, Nak? Alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Dan itu juga menjauhkan diri kita dari sikap sombong. Kalau kita berhasil, berarti kita tidak boleh sombong. Itu adalah berkah pertolongan Allah. Yang ketiga adalah memohon ampun. Ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kita membaca istighfar. Dosa kita banyak sekali. Untuk itu kita di hadapan Allah, kita memohon ampun kepada Allah, karena kita meskipun dosa kita banyak, tetapi Allah masih mengabulkan permintaan kita. Untuk itu kita membaca istighfar yang berbunyi Astaghfirullahaladzim. Artinya apa? Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, itu 3 kalimat dzikir yang harus kalian lakukan setiap hari, kalian baca setiap hari. Dan apa itu saja, Bu? Apa saja itu? Yang pertama adalah tasbih, subhanallah. 2, tahmid, yang berbunyi alhamdulillah. Istighfar itu kita memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Nah, 3 kalimat itu yang harus kita ucapkan setiap hari agar kita selalu diberi pertolongan oleh Allah. Kita bersyukur atas pertolongan Allah dan kita memohon ampun kepada Allah. Nah, itu, Nak, pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita setiap hari diberi pertolongan oleh Allah, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita bisa makan, kita bisa bernafas, itu adalah pertolongan Allah. Kita bisa belajar, itu juga pertolongan Allah. Kita tidak bisa menghitung pertolongan-pertolongan Allah yang kita nikmati setiap hari. Untuk itu jangan lupa membaca 3 kalimat dzikir ini, yaitu tasbih, tahmid, dan istighfar. Bunius akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.